Eh, oke, langsung dimulai aja ya. Untuk mentoring UTS Lab Teknologi Bahan itu dapat info dari Buliana itu kita tuh step apa yang ditanyakan tuh kayak step-step pas waktu kita hari praktikum. Jadi kan kita waktu hari Senin sampai hari Rabu itu kan kita pengumpulan data. Hari Kamis kita ngecor, hari Jumat kita buka cetakan. Nah, jadi yang ditanyain itu yang waktu kita mengambil data di hari Senin sampai Rabu. Nah, untuk yang pertama itu sebelum kita masuk ke pengambilan data-data dari bahan, di hari Jumat itu sebelum kita masuk ke minggu praktikum, kita tuh harus sediakan split kurang lebih 4 kg, lalu kita masukkan ke oven. Dikeluarkan hari Senin. Jadi selama hari Jumat, Sabtu, Minggu itu dia ada oven, dikeluarin lagi baru hari Senin. Yang kedua, timbang pasir juga kurang lebih 4 kilo juga sama, langsung masukkan ke oven, dikeluarin lagi hari Senin. Jadi intinya tuh untuk yang step pertama banget tuh, yang awal-awal banget tuh, kita ambil split sama pasir kurang lebih 4 kilo, kita oven, lalu kita keluarkan untuk bahan uji coba. Nah, uji coba yang pertama itu, pengambilan data yang pertama itu, yang pertama adalah berat jenis split, berat jenis kerikilnya. Step yang pertama itu siapkan 2 ember, isi dengan split baru. Maksudnya isi dengan split baru itu split yang bukan dari oven. Jadi kita ambil split lagi ke ruang bahan, masukkan ke ember, satu embernya tuh isi 3/4. Isi 3/4 ember tuh sampai hampir penuh 3/4 isi ember. Jadi kita siapin 2 ember, masing-masing ember itu isi split baru yang bukan dari oven 3/4, lalu cuci. Habis dicuci, buang airnya, isi air lagi lalu rendam. Itu tuh direndam tuh disiapkan, didiamkan selama 1 hari 24 jam. Kalau udah 24 jam, besoknya split yang udah direndam kita buang airnya, lalu kita lap splitnya satu persatu. Jadi benar-benar satu batu dilap, nggak bisa ngelap berbarengan kayak gitu. Itu tuh lap sampai kering permukaannya, kumpulin sampai 5 kilo. Jadi secara tidak langsung, jadi siapin 2 ember tuh harus lebih dari 5 kilo, cuci, rendam, diamkan 1 hari. Udah diamkan 1 hari, besoknya yang udah direndam itu buang airnya, kita buang airnya sampai habis airnya, kita lap satu-satu si batunya. Satu-satu sampai kering permukaan. Maksudnya kering permukaan tuh ya asal kita lap aja jadi permukaan yang kering, jangan sampai kering banget. Asal kita kena lap aja sampai kadar airnya yang ada di permukaan itu hilang. Langsung dikumpulin, dipindahin ke panel lain sampai 5 kilo. Nah, maksudnya data B itu nanti kan waktu praktikum itu kita dikasih kayak modul buat pengisian gitu. Nah, nanti tuh kayak ada buat data-datanya kayak data A, data B, data C, langsung kita hitung dari data A, data B, data C tersebut. Nah, untuk yang ini tuh kita dapat data B. Untuk step selanjutnya ditimbang di dalam air. Jadi split yang udah dikumpulin sama 5 kilo itu masukkan ke wadah untuk ditimbang, tapi ditimbangnya itu di dalam air. Itu tuh kita dapat data C. Jadi kiloan data yang kita ditimbang di air itu tuh untuk data C, dan pasti itu tuh bakal kurang dari 5 kilo pas ditimbang di air itu. Udah ditimbang di air, kita angkat, buang airnya, langsung masukin ke oven lagi selama 24 jam. Nah, besoknya keluarin dari oven batu split tersebut, terus dinginin sesuai suhu ruangan. Jadi habis dari oven, ratain di pan, dikeluarin, diratain di pan, terus dinginin sampai suhu ruangan ya kira-kira kisaran 27 sampai 29 derajat Celcius. Udah dingin, baru ditimbang lagi. Nah, itu kita dapat data A. Sampai berat jenis split mungkin cukup jelas ya, soalnya ini benar-benar teori sih, nggak ada hitungannya. Nanti filenya dikirim ke grup lain. Nanti filenya kita kirim ke grup lain. Jadi UTS itu berbentuk teori. Nah, untuk data yang kedua, kita tuh berat jenis pasir kan, yang tadi kan berat jenis split. Nah, yang data yang kedua itu, pengujian yang kedua itu untuk mengetahui berat jenis pasirnya. Nah, step yang pertama itu siapin 3 cawan. Jadi ada di lab itu ada cawan kayak mangkok gitu, mangkok dari aluminium gitu. Siapin 3.
masing-masing cawannya tuh isi 250 gram. Itu tuh harus benar-benar berat bersihnya. Jadi kita timbang dulu cawannya, langsung timbang masukin pasirnya, langsung kurangi dengan cawan. Jadi harus 250 gram itu harus benar-benar pasirnya doang tanpa beratnya cawan. Nah, masing-masing tiga itu kan kumpulin 250, jadi total 750 gram. Udah gitu rendam tanpa dicuci. Jadi udah kan masuk di cawan nih. Isi 250 gram itu kira-kira hampir penuh, dua per tiganya dari cawan. Udah itu langsung masukin air, rendam aja tanpa nggak harus dicuci dulu. Nah, udah direndam, diamkan selama 24 jam. Udah didiamkan selama 24 jam, besoknya siapin alat kerucut kayak teslam. Jadi kan teslam itu kan pakai alat kerucut besar. Nah, ini ada alat kerucut kecil. Siapin alat itu sama alat tumbuk. Nah, pas yang udah direndam 24 jam tadi itu, keluarin airnya. Udah keluarin airnya, ambil pan besar terus ratain. Pasir benar-benar ratanya itu tipis. Jadi kan ada benar-benar sampai paling 1 mili, 1 mili ratanya tuh. Jadi pasir rata harus benar-benar tipis biar kering. Udah diratain, kita keringin pakai air dryer. Nah, keringnya tuh sampai sampai kering di permukaan. Kering di permukaan tuh kira-kira udah agak kuning lah. Jadi kayak gini. Kan nanti kan kita kan cara nguji tuh yang pasir yang udah kering itu, yang udah sekiranya kering di permukaan tuh kita masukin 1/3 ke kerucut, kita tumbuk 25 kali. Masukin lagi 25, masukin lagi 2/3-nya, tumbuk 25 kali, masukin lagi 3/3-nya sampai penuh, tumbuk 25 kali. Nah, habis itu tuh diangkat. Nah, kalau diangkat si yang bagian atasnya itu jatuh dikit, berarti dia tuh udah kering di permukaan, udah bisa diuji coba lagi. Kalau belum runtuh, berarti dia belum terlalu kering, masih basah. Kalau runtuh semua itu gagal, kita harus ngulang lagi, harus ngerendam lagi air, ngerendam lagi pasir di air 205 gram. Jadi hasilnya tuh harus sampai pas di tes kerucut itu, pas kita kerucut kita angkat, si pasir bagian atasnya aja, yang puncaknya aja yang runtuh dikit, kayak turun dikit, paling cuman beberapa butir pasir turun gitu. Nah, baru itu tuh disebutnya udah kering di permukaan. Nah, step yang kelima nih, masukkan alat kerucut lalu tumbuk seperti tes isi padat. Lalu angkat kerucutnya hingga kering di permukaan. KJP. Nah, kalau udah kering di permukaan kan tadi kan pasirnya dikeringin pakai dryer, terus dites pakai kerucut. Nah, terus yang pasir yang puncak itu jatuh dikit, berarti kan udah kering di permukaan nih. Nah, kita tuh ambil toples, ada kayak toples gitu. Kita tuh isi air 90%. Itu tuh 90%-nya kira-kira aja, tapi harus ditandain di toplesnya. Misalkan toples gini. Ini diisi air, misalnya kalian tuh di situ segini 90% tuh. Kalian beri tanda aja dipakai spidol atau pakai apa, beri tanda biar 90% kalian tuh sama semuanya di toples itu. Nah, udah isi toples 90%, timbang. Jadi timbangan itu data berat toples sama berat air. Toplesnya berapa, air 90% itu berapa. Nah, nah, itu tuh kita tuh dapat data B. Nah, udah ditimbang air, masukin pasir. Jadi air kan tadi kan di dalam toples itu ada 90%, 90% di dalam toples. Itu buang dikit airnya. Lalu masukkan pasir 500 gram. Pasir yang udah tadi kita keringin sampai kering di permukaan itu, masukin ke dalam toples 500 gram. Nah, sampai si airnya tuh kan kalau ini toples, misalnya kita kurangin air sampai sisa 50%. Kita tuh masukin, nah dari 90% itu tuh di sini, tanahnya tuh di sini. Kita masukin pasir ke sini, sampai si air tuh ngisi lagi di sini. Kayak gitu. Nangkep nggak? Gimana? Jadi ini kan tadi kan kita kan pertama kan nimbang toples isi air 90% kan. Misalnya nih 90% itu di sini. Itu benar-benar nggak, toplesnya tuh nggak ada takarannya, nggak ada ukurannya berapa. Jadi kalian kira-kira aja 90% kan hampir penuh banget tuh, 10% lagi 1/9. Nah, hampir benar-benar hampir penuh, terus tandain air yang udah 90%, tandain terus timbang kan. Itu kita tuh dapat data B. Nah, udah ditimbang itu, kita buang airnya nih sampai setengah. Misalnya sampai setengah. Air kan sisanya di sini, misalnya air jadi sisa di sini.
Terus kan kita masukin pasir kan, masukin pasir ke sini. Udah masukin pasir ke sini kan air pasti ngangkat, pasti ngangkat lagi ke atas dia pasirnya. Pasti sampai ngangkatnya tuh sampai ke 90% lagi. Nangkap gak ya? Jadi di yang toples kedua tuh, nggak toples kedua, pas pengujian toples yang kedua itu, isinya tuh kan kalau tadi air doang 90%. Nah kalau sekarang tuh ada pasir 500 gram sama air, tapi tingginya harus sama 90%. Nangkap Oh, gak? oke, oke, nangkap. Kayak gitu. Udah diisi 500 gram tadi, kan udah sampai 90% lagi, terus diaduk. Benar-benar diaduk rata, di toples langsung timbang. Jadi kita dapat data C. Kan jadi kan tadi yang data B itu benar-benar cuman air sama toples. Data C itu air, pasir, sama toples. Udah diaduk data C. Nah, udah ditimbang itu, kalian buang airnya, terus keluarin pasirnya, kan buang air dulu nih. Kan berarti sisa pasir di dalam toples tuh. Nah, pasir yang di dalam toples itu kalian keluarin ke pen lagi sampai semuanya benar-benar hilang di toplesnya. Terus masukin lagi ke oven 24 jam. Jadi besoknya keluarin dari oven terus dinginin dulu. Pokoknya setiap yang di oven sebelum kita timbang atau sebelum kita lakukan apapun tuh kita terus kering sampai harus dingin sampai suhu ruangan. Nah, udah di oven kan tadi udah tinggal sisa pasirnya keluarin ke pen terus oven 24 jam. Udah di oven keluarin dari oven dinginin sesuai suhu ruangan terus timbang. Jadi dapat data A. Sampai berat jenis pasir ada yang mau ditanyakan? Jelas, jelas. Nah, kan tadi kan berat jenis sudah dua-duanya nih, split sama pasir. Nah, yang ketiga itu kadar kotor by volume. Jadi kadar kotor itu ada dua pengujian, by volume sama by weight, by berat. Nah, cara ngujinya itu kalau by volume, yang pertama tuh kita ambil di ruang alat gelas ukur. Ambil dua, gelas ukurnya tuh yang panjangnya tuh sampai 500 mili. Agak panjang dia gelas ukurnya tuh. Ambil dua, udah gitu kita ambil pasir 300. Mute it. Oh, sorry. Jadi maksudnya 300 mili itu, jadi kan tadi kan kita bawa gas ukur nih, ini kan 500 mili, 500. Nah, kita tuh isi pasir, si gas ukur itu isi pasir yang diambil dari oven itu, yang tadi yang di atas yang kita pertama banget step sebelum kita masuk ke pengujian yang kita nimbang nimbang 4 kilo sama 4 kilo pasir sama 4 kilo speed terus kita oven. Nah, maksudnya diambil dari oven itu yang itu pakai barang yang itu. Jadi ambil pasir 300 mili, masukin ke gelas ukurnya. Udah gitu isi air. Isi airnya tuh 500 mili. Isi air 500 mili. Kan jadi udah full nih air. Terus kalian tuh aduk. Aduknya tuh bulak-balik. Jadi kalian tangan kalian disimpan di telapak tangan kalian disimpan di tutupnya ini. Terus kalian aduk bolak-balik. Nah, udah sebanyak 50 kali. Udah diaduk bolak-balik terus simpen aja kalian. Udah diaduk kan udah rata nih air sama pasirnya. Terus kalian simpen selama 24 jam. Nah, ini salah nih, step ini salah nih. Bentar. Nah, udah disimpan 24 jam, besoknya kita tinggal apa? Timbang aja si pasir itu sisa berapa mili kan tadi kan 300 mili.
di sini, 300 mili di sini kan. Besoknya kita tinggal ukur aja dia tuh pasirnya sisa berapa mili kayak gitu. Sampai kadar kotor by volume, nangkap nggak? Tadi yang diukur apa Hit? Yang terakhir. Ya, nih, bentar, saya ulangi. Kan yang pertama kan ambil gelas ukur nih, 2 biji. Nah, masing-masing itu kita isi pasir 300 mili, misalnya 300 mili di sini nih. Itu 300 misalnya. Udah diisi pasir, kita isi air. Isi air sampai 500 mili di sini. 500. Kan udah ada pasir sama air. Kita aduk. Tangan kalian tutup lubang ini, lubang gelas ukurnya. Terus aduk bolak-balik. Dikebawahin, dikatasin, kebawahin, katasin sebanyak 60 kali. Udah diaduk sebanyak 60 kali, kita simpan, diamkan selama 24 jam. Setelah 24 jam atau besoknya, tinggal ukur aja. Kan pasir kan tadi 300 mili. Dia itu bakal turun sisa berapa. Nah, itu data yang kalian pakai tuh, sisanya berapa. Kayak gitu ya. Oke, oke. Oke. Gue mau Jadi nanya kadar dong, bentar, kata bentar. oh ya gimana? Itu kan lu bilang tadi kan apa dikocok bolak-balik kan sebanyak 60 kali. Atas bawah tuh. Iya, Berarti iya. atas 30 bawah 30 gitu ya. Iya, jadi ya kayak gitu. Jadi balikin ke atas, balikin ke bawah 30 kali, ke atas lagi 30 kali, ya kayak gitu. Oke, oke. Oke. Nah, kadar kotor by volume udah selesai. Sekarang kadar kotor by berat, by weight. Nah, ini tuh yang step yang tuh ambil pasir lagi 1 kilo lagi, yang dari oven. Sama stepnya sama kayak yang ini, kayak yang by volume dari oven tuh yang pertama banget. Ambil pasir 1 kilo. Habis itu tuh kita masukin ke fan kan, 1 kilo, timbang benar-benar setiap ukuran di sini, misalnya 300 mili, 1 kilo, 500 gram, itu tuh harus berat si bahannya tersebut, berat pasirnya, tanpa wadahnya. Jadi wadahnya tuh kalau ditimbangan di lab Trisakti itu, kita tuh timbang dulu wadahnya, pennya, terus kita nolin, baru kita isi pasirnya, biar dapat datanya akurat. Jadi harus benar-benar berat bersih. Nah, jadi ambil pasir 1 kilo, udah gitu masukin ke pen kan, udah langsung cuci pakai air, cuci, udah habis cuci, buang airnya, masukin ke oven, kayak gitu doang, masukin ke oven. Besoknya keluarin dari oven, terus dingin dulu. Setiap yang keluar dari oven harus didingin dulu sampai suhu ruangan. Habis itu langsung timbang pasirnya. Udah, untuk kadar kotor by berat cuman kayak gitu. Ya pasti kadar kotor tuh turun. Kayak ini kan 300 mili, pasti dia turun. Kalau ini kan ambil pasir 1 kilo, dia pasti turun, nggak akan sampai 1 kilo. Kayak gitu. Untuk kadar kotor by berat sama by volume, udah jelas. Jelas, jelas. Oke, lanjut. Pengujian yang kelima itu kita mencari data kadar air. Nah, ambil caranya itu, yang step yang pertama itu ambil split baru, pasir baru. Jadi yang nggak pakai dari oven. Kita ambil ke ruang bahan. Ambil split baru sama pasir baru, terus masing-masing 1 kilo. Habis itu kita oven selama 24 jam. Nah, step yang keduanya itu besoknya keluarin dari oven, dinginin dulu, baru timbang. Dia pasti turun. Soalnya kan di dalam bahan itu kan pasti dia mengandung mengandung apa? Air. Pas kita oven kan pasti airnya menguap tuh. Pasti dia eh, beratnya tuh berturun dari berat awalnya. Misalnya 1 kilo bisa tiba-tiba jadi 9.000 gram. Sampai kadar air nangkap. Ini cuman kayak kalian nyiapin split baru sama pasir baru, masukin ke oven. Besoknya keluarin, langsung timbang. Dapat data kadar air. Jelas gak? Jelas, jelas. Nah, pengujian yang keenam, berat isi padat. Kan tadi kan yang itu berat jenis. Nah, sekarang berat isi. Berat isi itu yang diukur itu pertama split. Splitnya itu harus dari oven. Yang pertama buat kita siapin. Split dari oven, pasir dari oven,
semen, terus bahan yang mau kalian uji kan karena kita sekarang tuh pakai bahan ramah lingkungan. Maaf sebentar. Saya ulang. Untuk berat isi padat, siapkan split dari oven, pasir dari oven, sama semen. Nah, kalau karena kita itu sekarang pakai bahan ramah lingkungan, misalnya contoh kelompok saya kemarin pakai fly ash. Nah, itu tuh ditimbang juga fly ash-nya, diuji juga berat berat isinya sama serabut kelapa kalau kemarin saya. Jadi ini tuh tergantung bahan yang kalian uji, tapi ini tuh data itu untuk beton normal. Jadi kita siapin split dari oven, pasir dari oven sama semen. Ini siapin agak lebih ini nggak ada takarannya, jadi siapin agak sisanya aja lah, kan tadi kan bahan yang dari split sama pasir kan 4 kilo, terus kepake kan beberapa tadi. Nah, sisanya langsung pakai aja, langsung keluarin aja. Nah, langsung kalian terus nyiapin bahan, nyiapin alat. Yang pertama kayak literan, kayak kaleng gitu, kayak literan beras. Terus alat tumbuk yang tadi buat pakai apa? Yang pasir itu, berat jenis pasir. Alat tumbuknya pakai lagi yang kecil-kecil. Jadi yang pertama tuh siapin kaleng sama alat tumbuk. Nah, step ketiga, jadi masukkan bahan. Maksudnya masukkan bahan tuh misalnya kita tuh harus nguji split dulu, mau nguji split dulu berarti pada tuh. Masukin split 1/3-nya, 1/3 kaleng, terus tumbuk sebanyak 25 kali. Masukin lagi 1/3 lagi, tumbuk lagi 25 kali. Masukin 1/3 lagi, tumbuk 25 kali. Udah gitu timbang berapa? Nanggap nggak? Jadi kayak gini nih, saya coba gambar. Ada kaleng. Misalnya kita isi apa? Isi pasir 1/3-nya dulu, terus tumbuk 25 kali. Tumbuk 25 kali. Isi pasir lagi 1/3, tumbuk 25 kali. Isi lagi 1/3, tumbuk 25 kali. Kan harusnya kan ini kan kalau 1/3 tambah 1/3 tambah 1/3 kan harusnya penuh. Tapi karena kita tumbuk, jadi kan ini menurun nih, padat. Jadi tanah itu jadi turun. Jadi kan ini masih ada ruang nih, masih ada ruang sisa. Nah, itu kalian tuh cuman isi pasir sampai penuh, terus ratain tanpa ditumbuk. Jadi biar penuh aja, tapi nggak boleh ditumbuk. Jadi yang ditumbuk tuh yang 1/3 pertama, 1/3 kedua, sama 1/3 ketiga. Nah, sisanya tuh kalau masih ada sisa di kalengnya tuh, sisa volumenya gitu, isi lagi pakai bahannya, pakai pasir contohnya, terus ratain aja sampai rata kalengnya. Habis gitu timbang. Nah, setiap bahan tuh, misalnya kan tadi kita nguji pasir, itu tuh sekali satu bahan tuh 3 kali nguji. Misalnya nih udah sampai kayak gini, udah sampai penuh kan, kalian timbang, keluarin lagi pasirnya, masukin lagi 1/3, tumbuk lagi 1/3, tumbuk lagi 1/3, tumbuk lagi, isi penuh, ratain, timbang lagi sampai 3 kali. Jadi satu bahan itu 3 kali, 3 kali. Pasir juga 3 kali, semen 3 kali, kayak gitu. Nangkep gak sampai berat isi padat? Nangkepin. Oke. Nah, untuk berat isi gembur itu tuh benar-benar percis kayak berat isi padat, cuman nggak ditumbuk. Jadi jadi kalian masukin bahannya, misalnya pasir. Saya contohkan pasir. Pasir isi 1/3. Udah nggak usah ditumbuk, isi aja 1/3. Isi 1/3 lagi, isi 1/3 lagi, terus sampai pokoknya isi sampai penuh, ratain, timbang tanpa ditumbuk. Itu berat isi gembur. Nangkap nggak? Dan pasti lebih berat isi padat daripada berat isi gembur. Soalnya kan berat isi padat kan kita padatin dulu. Kalau berat isi gembur tuh nggak, tanpa kita padatin, kita isi tanpa kita padatin. Paham, paham. Gak usah ditumbuk ya. Yang masih ditumbuk, kalau yang ditumbuk tuh cuma berat isi padat doang. Nah, pengujian yang selanjutnya itu ngayak pasir sama split.
ini tuh untuk tip analis. Jadi kalian tuh ambil split sama pasir yang baru. Kan yang oven kan udah habis tuh pakai berat isi. Nah, untuk ayak pasir sama split itu pakai yang baru, pasir sama split yang baru, siap masing-masing 1 kilo. Jadi siapin pasir 1 kilo sama split 1 kilo. Nah, udah siapin pasir 1 kilo sama split 1 kilo, itu tuh ke ruang ayakan. Kayak itu tuh siapin saringan. Jadi kan nanti kan kita kan setiap lab itu dikasih modul. Nah, di modul tuh ada tabel gitu, tabel ayakan. Nah, terus kayak itu siapin saringan dari yang paling besar sampai yang paling kecil, ngikutin tabel di modul itu. Ditumpuk. Jadi misalnya nih kita tuh di tabel tuh butuh ayakan ukuran 9 cm misalnya 7, 6, 5. Nah, kan pasti kan jadi satu ayakan tuh segede gini tuh, dia tuh ukurannya tuh 9 cm sendiri. Nanti yang 7 cm tuh bisa lagi ayakan. Nah, kalian tuh gabung-gabungin sampai bentuknya tuh kayak kira-kira kayak gini. Nangkap gak maksudnya? Disusun kan, Gimana? disusun. Ya, disusun paling dari yang terbesar sampai di sini penta air itu pasti yang buat wadah air doang. Dia tuh nggak yang pen paling bawah ini tuh udah nggak bolong lagi, udah bukan ayakan lagi. Dia tuh wadah menerima sisanya doang. Jadi dari yang tertinggi dari 9 cm, 7 cm, 6 cm, 5 cm. Kayak gitu disusun. Berdasarkan tabelnya kan ya kita. Iya, ngikutin tabel. Kan nanti bakal dikasih tabelnya. Nanti eh, di grup lain dikasih kok apa contoh-contoh tabel kayak gitunya. Lanjut, udah disusun, masukin saringannya tuh ke alat ayakannya. Masukin ke alat ayakannya. Habis itu masukin bahannya. Misalnya kita mau ngayak pasir dulu. Masukin ke yang paling atas, ke ayakan paling atas. Terus tutup, ayakannya tutup. Ada tutupan ayakannya. Habis itu nyalain mesinnya. Kita tuh timer 15 menit. Jadi ngayak itu selama 15 menit. Nangkap nggak? Lengkap. Nah, udah kan nanti kan bakal ada tuh kayak di ayakan paling besar, di ayakan misalnya di ayakan yang paling atas dia tuh sisa sisa segimana, di ayakan kedua sisa segimana, ayakan ketiga sisa segimana, keempat segimana, dan kelima sisanya sisa segimana tuh. Kalian tuh timbang per pen per ayakan. Jadi misalnya ini cabut nih yang ayakan paling atas kita buka, terus yang ada di sisa yang di sini tuh kita simpen ke pen terus timbang, masukin ke tabelnya. Begitupun yang kedua sama, masukin ke pen terus kita timbang. Nah, setiap eh, bahan tuh misalnya kita tadi kan ngayak pasir, itu tuh lakuin 2 kali. Jadi kita ngelakuin 2 kali pengayakan, 2 kali percobaan ayakan. Sama begitu pun dengan split. Ini untuk ukuran ayakan pasir sama split itu beda-beda. Ada yang mau ditanyakan? Oke. Nah, nanti kan misalnya nih, kan di pen 1, misalnya ada pasirnya tuh eh, berapa gram. Misalnya kalau pen 1 sih pasti 0 gram. Pasti kesaring semua kalau pasir. Misalnya di pen 2, kalian kan misalnya sisa 200 gram. Begitu pun selanjutnya sisa, kalian itu tambahin lagi, tambahin. Hasilnya harus 1 kilo lagi. Jelas gak? Jelasin. Jelas. Oke. Nah, setiap setiap
bahan itu kan kita cuma ngayak pasir sama split doang. Kita lakukan setiap bahan itu 2 kali. Nah, udah kan kita udah dapat semua data nih. Udah dapat berat jenis split, berat jenis pasir, kadar kotor by volume, kadar kotor by berat, by weight, kadar air, berat isi padat sama berat isi gembur, dan terakhir data ayakan, sleep analysis. Kita tuh mix design. Mix design untuk apa? Untuk dapat jumlah berapa bahan yang kita perlukan. Misalnya kita perlu dari mix design tuh kita butuh 10.000 kilogram per meter kubik. Kayak gitu. Jadi mix design tuh untuk dapat kita tuh gunain bahannya tuh segimana. Tapi kayaknya untuk UTS ini kita nggak harus ngitung mix design harusnya. Langkah-langkahnya aja yang tadi yang di atas aja. Tapi ini dijelasin kayak untuk setiap hari itu ngapain aja. Jadi kan tadi hari Senin sampai Rabu kan kita sampai dapat ayakan pasir, data ayakan pasir. Sampai Rabu itu sampai dapat mix design-nya. Kamisnya dari pengecoran akan dilanjutkan oleh reksa. Oke, jadi lanjut. Setelah dapat semua data kan udah hitung mix design ya tadi ya. Masuk ke untuk melakukan pengecoran. Nah, di mana yang pertama itu siapkan cetakan-cetakan untuk coran atau silinder sebanyak berapa silinder yang akan dibuat. Biasanya tuh cuman 30 silinder per kelompok itu. Lalu setelah dikeluarkan cetakannya, lalu pasang baut dan kencangkan. Nah, jika tidak ada bautnya di silinder itu, gunakan tali tis. Jika dirasa yang udah dibaut itu masih kurang kencang, tambahin aja tali tisnya biar nanti nggak kendor cetakannya. Nah, setelah sudah dikencangkan baut dan tali tisnya, lalu olesin semua permukaan yang di dalam silinder menggunakan oli. Waktu ngolesinnya nggak usah terlalu basah-basah banget, yang penting kena oli sih. Supaya tujuannya itu kalau nanti udah kering, biar nyopotinnya itu gampang. Untuk yang kedua, siapkan bahan-bahan sebanyak yang diperlukan dari hitungan mix design. Nah, misalkan dari mix design butuh bahan split 23 kilo. Nah, itu kita siapin 23 kilo dalam karung untuk dicor pada hari Kamis. Biasanya yang ngecor tuh hari Kamis. Begitupun pasir dan bahan yang lainnya. Lalu yang ketiga, siapkan pen besar yang di basement. Jadi di basement tuh ada pen yang besar, itu tuh buat tatakan adukan. Lalu ada pen ukuran yang sedang, itu seukuran buat tes lam. Jadi alat tes lam tuh ditatakin sama pen ukuran yang sedang. Lalu alat tes lamnya, sekop, sendok semen, tadi kerucut tes lamnya, lalu alat rojokan, sepatu bot atau sepatu safety, lalu palu dan ember untuk air. Untuk langkah keempat, setelah udah disiapin semua bahan-bahannya dalam karung sama udah cetakannya udah siap juga, lalu alat-alat dan pen untuk pengocoran sudah siap, masukkan bahan-bahan yang ada di karung tadi yang udah disiapin, itu masukkan ke dalam pen besar yang untuk ngecor. Lalu aduk hingga bahan tercampur rata. Jadi split dimasukin pasir, semen ke dalam pen besar itu, lalu diaduk hingga tercampur dengan rata ketika masih kering. Lalu setelah itu masukkan air. Jadi air juga ada takarannya sesuai dengan hitungan mix design. Masukkan air secara bertahap hingga adukan mengental sampai air yang diperlukan habis. Jadi misalkan kita butuh air 1 ember. Nah, itu masukinnya jangan langsung 1 ember.
eh, bertahap aja. Jadi ketika dimasukin air tuh langsung diaduk secara cepat gitu. Diaduk lalu tambahkan air secara bertahap sampai habis. Nah, langkah keenam setelah semuanya sudah adonannya sudah mengental, udah bercampur semua, lakukan uji tes lam. Nah, di mana caranya itu dengan meletakkan kerucut tes lam di atas pan sedang dan disiapkan alat rojokan. Nah, masukkan adonan beton yang sudah tercampur rata tadi ke dalam kerucut tes lam. Nah, cara memasukkannya itu 1/3, 1/3, 1/3. Nah, jadi 1/3 masukkan ke kerucut, lalu dirojok sebanyak 25 kali. Setelah itu masukkan lagi 2/3 kerucut, lalu rojok 25 kali. 3/3 kerucut, lalu rojok 25 kali. Nah, setelah sudah 3/3, lalu di atasnya diratakan. Nah, setelah sudah rata, angkat kerucut selam. Setelah itu kan nanti turun tuh adonan semennya yang ada di dalam kerucut tersebut. Lalu letakkan kerucut selam secara terbalik di samping adonan beton yang turun. Jadi letakkan kerucut selam secara terbalik di samping beton yang udah turun. Lalu letakkan alat rojokan di atas kerucut selam secara memanjang di atas kerucut yang tadi terbalik. Lalu ukur ketinggian berapa sentimeter turunnya. Seperti itu. Lalu yang selanjutnya masukkan adonan beton ke semua silinder dengan cara jadi setelah tes lam udah diukur ketinggiannya berapa nanti kan catat ya. Nah, sisanya adonan tadi tuh masukin ke silinder-silinder yang udah disiapin di poin yang pertama. Masukkan adonan beton ke semua silinder dengan cara sama seperti tadi tes lam, caranya 1/3, 1/3, 1/3. Yang dimana cuman di sini bedanya ada memalu secara memutar supaya air yang ada di atas tuh bisa turun. Jadi masukkan 1/3 silinder, lalu rojok 25 kali, ketuk dengan palu, memutar, sama caranya 2/3 silinder, lalu rojok 25 kali, ketuk dengan palu, memutar, 3/3 silinder, lalu rojok 25 kali, ketuk dengan palu, memutar, dan ratakan permukaan di atasnya. Oke, langkah selanjutnya lakukan cara yang sama dari poin 2 sampai 5 untuk beton dengan bahan ramah lingkungan. Sebenarnya sama aja caranya kan tadi kan untuk beton normal ya, untuk beton ramah lingkungan itu sama aja caranya. Hanya saja biasanya kalau misalnya beton bahan ramah lingkungan itu banyak variasinya, seperti persentasenya atau kadar apanya gitu yang divariasiin. Nah, setelah sudah semuanya masuk ke dalam silinder, diamkan hingga kering. Nah, biasanya kering tuh besok kan, hari Jumat. Nah, ini udah di hari pelepasan cetakan silinder tuh hari Jumat besoknya. Ya, jam 2-an ya. Sekitar jam 2-an lah. Atau sore juga udah bisa dicopot. Nah, ini cara lepas cetakannya sama seperti memasang tali silindernya. Lepaskan cetakan dengan mengundurkan baut dan melepaskan tali tis pada cetakan. Nah, itu nanti tinggal dikedorin aja sih, bautnya dikedorin, terus lepasin tali tisnya diguntingin. Habis itu tinggal buka. Nanti batannya kelepas sendiri. Karena tadi gampang udah dibalut oli. Terus udah dilepasin semua. Nah, habis itu beton-beton yang udah dilepas dari cetakan direndam di kolam selama berapa lama waktu beton akan diuji. Nah, misalnya 28 hari ini, 28 hari berarti ketika sudah 27 hari berarti itu nanti diangkat betonnya sebelum diuji kuat tekan ataupun kuat tarik gitu. Udah direndam semuanya, nanti yang silinder-silinder yang tadi udah dipakai dibalikin lagi ke ruangan yang sebelumnya, ditaruh ke ruangan sebelumnya. Mungkin itu saja sih yang bisa disampaikan. Ada yang ingin bertanya? Apa sudah cukup jelas? Jelas, Sar, Guys, jelas. selamnya harus berapa senti biar memenuhi? 10 sampai 12 ya? Untuk selamnya itu tergantung desain, biasanya 100 mili. Itu tingginya.
Bukannya 10 sampai 12 cm, Sa? Iya, kalau normal, maksudnya normal turunnya ketika dilepasin itunya kan, si kerucutnya kan. Iya, iya. Iya, itu 8 sampai 11 cm maksudnya. 8 sampai 12. Iya, segitu. Untuk normal turun dari si adonan semen ini pas tes lamp gitu. Oke, oke. Tadi suaranya jelas kan ya? Nggak kecil kan ya? Enggak jelas kok, jelas. Oh, jelas, jelas. Ada yang mau ditanyain lagi? Cukup. Udah jelas kok. Ya udah, kalau misalnya nggak ada yang ditanyain lagi, mungkin mentoringnya sudah sampai sini. Thank you semuanya. Makasih, Sa. Thank you, thank you.